Gimana caranya kita bisa tahu kita tuh ranking 6 Asia? Gimana sih sistemnya kalau? Jadi based on kalau di Asia itu yang bikin pertandingan ranking All Asian itu cuman ada 2, China dan Taiwan. Harus juara 1. Nah ini gue baru ke ibaratnya OSG itu Olympia Qualifier. OSG itu travel itu. Dan gue kalau di Binaraga FIB Pro gue udah pro-nya. Ini bisa jadi dalam tanda kutip ya, licik-licikan tuan rumah dong. Yes. Oh ada juga kebanyakan tukang parkir lah. Jadi kalau kita parkir dia orang nagih. Pro strongman juga masih butuh coach. Masih butuh lah pasti. Sometimes gini, walaupun kita ngerasa udah kuat atau dan sangin lah kadang-kadang, butuh reminder. Kalau butuh semangat, butuh motivasi, itu yang gue gak dapetin kalau gue latihan sendiri. Masih still neti? Sekarang gue neti masih bro. Halo semuanya, balik lagi di program Reps Talk. Nah kali ini Reps ID bersama dengan Strongman Indonesia guys. Coba dia. Kenalin nama gue Big Joe. Gue Big Joe. Pro Strongman Indonesia. Oke, ini baru kali ini guys. Gue ketemu Strongman in real life. By the way, Joe, gue pengen tahu dulu nih. Udah pencapaian lo di awal apa aja Jo di Strongman? Untuk ASEAN gue peringkat 2. ASEAN peringkat 2. Southeast Asia gue peringkat 1 di kelas gue. Oke. Kalau total Asia gue peringkat 6 sekarang. Gokil. Terakhir soalnya yang gue tahu lu peringkat 12 kalau nggak salah. 12 itu 2023. 2024 gue peringkat 6 pemain China. Ngeri. Jadi terakhir event China. China. Oke. Sebelum nih berarti udah approve ya guys ya. Udah banyak kompetisi yang Joe ikutin. Sekarang juara 6 Asia guys. Yes. Itu gila. Sebenarnya awalnya kan yang gua kepoin ya di Instagram lu tuh juga ya. Lu kan dari yang gila kayak kurus gitu. Kurus ganteng rupawan gitu tuh lu. Elemen zaman dulu. Nah, elemen-elemen zaman dulu. Iya. Jadi dulu gua suka banget bodybuilding. Tapi gua ada momen ngerasa kayaknya bosan gitu. Stagnan terus nggak ada something yang bisa gue kejar lagi. Kenapa emang tuh udah pencapaian tertinggi apa gimana? Gue mau coba binaraga kan. Ternyata waktu pas lagi momennya gue mau cutting susah banget bro. Nggak sesuai ekspektasi gue lah. Jadi secara disiplin gue nggak bisa jalan itu, gue berat banget. Tapi di satu sisi lain gue punya mental yang kompetitif. Gue mesti olahraga apa nih? Akhirnya ketemulah Strongman. Gimana ceritanya lu ketemu Strongman? Itu kan olahraga yang jarang bro di Indonesia bro. Waktu COVID sebenarnya. Jadi waktu COVID itu kan kita nggak boleh latihan ya. Iya, semua gym tutup. Yes, dan makan banyak tuh. Makan banyak, promo, gojek gila-gilaan. Badan gue mengendut tuh bro. Singkat cerita gue nge-gym. Akhirnya gue main program bulking terus. Gue ngerasa saat itu di gym gue paling kuat. Saat itu. Tapi nggak ada game atau kompetisi yang bisa gue menangin. Yang ada kuat gitu? Iya, yang ada kuat lah, jarang banget gue ketemu. Singkat cerita, gue ketemu satu iklan, Gorilla juga bikin roadshow gitu, Strongman Indonesia Roadshow di Balai Tangerang. Itu gue peringkat 5 gue ingat banget. Oh itu langsung kayak lu interest gitu? Anjir gue pengen nyoba nih? Mau nyoba nih, iya. Di kelas berat gue peringkat 5. Di saat itu, pas mulai Strongman lu umur berapa? Gua masih, kalau sekarang gua 29, 3 tahun lalu berarti 26. Itu tuh secara ini ya, itu kan kalau misalkan kata orang zaman dulu bilang kalau misalkan nge-gym aja itu kan bikin pendek gitu kan. Iya. Itu kalau misalkan dari 26 itu lu udah belajar Strongman gitu, itu ngaruh ke tulang lu apa gimana sih? Jadi kalau menurut gua nge-gym itu mitos sih bikin pendek. Jadi mungkin akan terlihat bikin pendek kalau lu latihan berat ketika lu nggak tahu programnya. Tapi kalau lu tahu programnya, justru nge-gym tuh bakal bisa bikin lu lebih tinggi. Badan lu jadi lebih tegap. Oke. Gitu sih. Masalah tinggi pasti juga nutrisi lah. Iya sih. Lu nge-gym nggak mungkin nutrisi lu kecil kan? Iya sih. Protein bagus, otomatis pasti lebih tinggi. Iya sih, justru memang kebanyakan anak-anak gym tuh lebih tahu nutrisi sebenarnya. Yes. Dibanding kan nutrisi, jadi kalau mau gua gym bikin pendek, mitos lah. Tapi overall lu malah makin kuat ya dengan angkatan yang makin berat itu ya. Yes, betul. Pertama ikut tanding, terus juara 5 ya kan? Apa? What do you feel abis itu? Gua greget banget, jadi kok kayaknya gua bisa ngelawan mereka nih. Karena secara size gua nggak berjauh. Cuman saat itu mungkin karena gua nggak pernah latihan deadlift. Gua nggak tahu bench press gimana, squat gua nggak pernah latihan. Jadi just
Kalau lu gym bro kan, kayak gue cuma main alat yang nggak ada manual lah. Iya, mesin semua. Mesin tuh. semua. Mesin semua. Jadi compound gue nggak bakal dapet. Akhirnya gue ngerasa kayak gue kayak kuat nanggung gitu. Kuat nanggung. Kuat nanggung. Nah akhirnya dia cerita. Lucu lagi. Setelah roadshow itu, dia kan ada final game-nya tuh di Agustus ya. Gue coba tanding beginner, akhirnya gue juara 1. Beginner juara 1. Nah, yang juara 5 itu gue masih kelas beginner tuh, pemula. Oke. Di beginner gue juara 1 overall. Bentar, itu saat kompetisi strongman ya kita bicara Strongman ya? ya, strongman. Yang dilombain apa sih? Jadi gini, karena jenisnya strongman tuh lombanya banyak, saat itu axle deadlift, circus dumbbell, yang bulat itu ya? iya, sama satu lagi farmer walk. Sama farm walk. Iya. Oke. Jadi sebenarnya setiap event strongman itu nggak mesti baku sama ya? Enggak, beda sama powerlifting. Ah iya, kalau powerlifting kita tanya SBD aja. SBD aja, kalau powerlifting kan squat, bench, deadlift. Iya. Tapi kalau strongman itu game-nya banyak banget. Tapi harus terdiri dari endurance, speed, strength. Tiga ini pasti. Endurance, speed, strength. Yes. Jadi 3 unsur ini harus ada. How come bro, badan besar. Yes. Tapi ada speed di sini, how come? Gimana? Ya. Lu Jadi ada game kalau di strongman itu kita harus speed dengan ngangkat tetap beban heavyweight. Contohnya track pull. Last time 2022 itu gua narik busway 20 meter 1 menit ya. Itu kan harus speed. gue pernah nonton event strongman. Gue lupa waktu itu eventnya itu tahun berapa gitu. Ya. Itu antara pertandingannya si Brian Shaw sama yang dari Rusia, gue lupa siapa namanya. Pokoknya at the end, kan waktu itu si Brian Shaw itu dijagoin lah, karena kan dia emang yang power banget kan. Karena kalau menurut gue, pokoknya di akhir cerita intinya adalah si Brian Shaw itu kalah karena ada satu apa ya, game bisa dibilang. Iya. Satu game yang dia di situ speednya kurang gitu. Yes. Berarti yang gue tangkap adalah strongman ini sebenarnya adalah permainan strategi apa? Strategi, betul. Strategi ya? Jadi gini, bedanya sama powerlifting, kalau powerlifting kan lo mungkin juga ada strategi, cuman lu udah lebih valid lah, lu tahu angkatannya berapa. Berapa kilo yang bakal musuh lu lawan. Tapi karena strongman itu ada banyak game dan harus ada endurance, speed, strength. Setiap game ini nggak bisa lu perkirakan bakal lu menang. Oke. Jadi biasanya selalu di strongman itu minimal kalau di Asia ya, selalu komennya pasti ada 5 game, ganjil 5 game. Selalu 5 game? Selalu 5 game minimal, oke? Dibikin 2 hari biasanya, oke? Nah, dari 5 game ini lu akan ngejar poin. Jadi juara 1 10, juara 2 8 dan seterusnya. Turun 2 2. Jadi tergantung peringkat lu setiap game berapa, itu akan menentukan total poin lu keseluruhan. Itu yang dihitung, bro. Jadi semakin anggaplah gua kalah di game pertama tapi gua juara 1 di game semuanya, gua bisa menang. Iya, itu dia. Yes. Itu dia. Nah, kalau Joe sendiri untuk melatih semua 3 elemen tadi ya kita bicara ya, itu kayak gimana? In the daily itu lah. Oke, jadi pastinya gue tetap latihan compound squat bench deadlift itu pasti. Oke, itu komponen itu. Cuman tambah overhead press. Oke, why? Bisa dicarain? Karena sumber kekuatan strongman itu selain quads, itu bahu. Oh, oke. Banyak game-game yang menggunakan bahu. Contohnya misalkan log press. Ya, log press. Circus dumbbell. Terus misalkan kita main cake. Oh ya. Ada jadi semacam apa ya, kayak gas gitu. Iya, gue pernah lihat dilempar ke belakang gitu kan. Itu butuh kekuatan bahu banget. Iya sih ya. Itu lebih kayak atlas juga sama. Oh iya. Nah, itu atas butuh grip, kita follow up sama bahu juga sama. Perpaduan satu badan. Oke, itu tadi bicara soal untuk melatih apa ya tadi? Overhead press. Iya. Terus apa lagi abis itu? Habis itu setelah itu gue akan kombinasikan sama ISO kayak bodybuilding. Jadi misalkan gue habis main bench, gue main incline press, gue main pec fly. Itu jatuhnya kayak aksesoris gitu ya? Aksesoris. Pasti dan wajib. Karena kita nggak bisa main gerakan kompon aja, karena di strongman itu lu harus feeling rasain semua ototnya. Oke. Jadi bener-bener semua otot yang gabung, yang koordinasi di satu gitu. Untuk speednya? Nah, kalau untuk speed, gue kebanyakan sih ningkatin pernafasan gue dengan cara main volume. Oh gitu ya? Jadi kalau di strongman kan lu kayak gue nih size gede nih. Sebenarnya untuk disarankan untuk lari nggak boleh. Oh oke. Karena lari bener-bener lari running ya. Iya. Karena beban berat. Lutut pasti problem kena. Iya betul, setuju. Jadi
Tapi kalau pas tanding kan cuma 20 meter, it's okay, fine. Oke. Beda sama orang lari sampai 1 kilo gitu kan. Nah, gimana caranya gua ningkatin speed, nafas gua, volume nafas gua lebih tinggi tanpa lari adalah gua main beban, gua repetisi banyak. Oh, oke. Jadi volume tuh bisa 12 sampai 20 reps gitu. Ya, tapi dengan beban medium lah, nggak heavy banget, nggak terlalu ringan banget ya. Medium. Oke. Itu dilakukan apa misalkan kayak seminggu ini gue harus latihannya speed dulu nih atau minggu Oh iya, depannya jadi apa? pastinya setiap week itu beda-beda. Ada 1 week full lu main strength doang, 1 week full lu main endurance, terus 1 week full lu main speed. Oke. Terus pastinya setiap Sabtu gue harus mampir di Gorilla Gym karena buat nyobain alat mainnya. Iya, menurut gue Gorilla Gym ini Ya. buset, ini mah emang buat gym strongman bro. Alatnya orang umum. Gak ada di tempat gym lain. Ya, jadi memang untuk alat lengkap strongman di Indonesia baru 1 sih. Bener-bener, gue setuju. satu, ya. Gue setuju. Tapi sekarang udah ada 2 lah, 3 malah. Mana di mana? Ada di Palembang tuh Okami, Okami ya benar. terus kedua di Ronin. Oh iya, Ronin Ronin. juga bikin strongman sekarang. So gue Ronin ini powerlifting deh. Yes, powerlifting, betul. Tapi ini juga bikin Udah mulai ya. Udah mulai ya. Karena memang basicnya sebenarnya gini, karena powerlifting sama strongman itu cukup. Base-nya sama ya? Apa sih? Base-nya sama karena Iya, sama-sama strength ya. Iya. Jadi ketika lu anak strongman main ke powerlifting bisa, powerlifting main ke strongman juga bisa. Masa ya? Bisa. Cuman yang membedakan ya biasanya kalau powerlifting mungkin full strength, pas ketemu endurance sama speed di strongman agak kurang aja sih. Jadi ada faktor itunya ya? Yes. Iya, oke. Gitu. Berarti emang strongman tuh olahraga yang menurut gue paket lengkap banget ya? Bener. Nggak cuma ngadain strength doang bro? Yes. Ya mirip-mirip CrossFit versi heavyweight aja lah. Nah itu dia. Iya. Iya benar. Iya. Oke. Nah sekarang gue pengen tahu dulu ya, mungkin teman-teman penonton juga bingung gitu. Di strongman sendiri itu gimana caranya? Tadi kan lu bilang kayak gue tuh sekarang ranking 6 Yes. Asia gitu. Yes. Gimana caranya kita bisa tahu kita tuh ranking 6 Asia? Gimana sih sistemnya kalau? Jadi based on kalau di Asia itu yang bikin pertandingan ranking All Asian itu cuman ada 2, China dan Taiwan. China dan Taiwan. Yes. Oke. Di luar itu sekelasnya masih normally Asia biasa aja lah. Oke. Atau ASEAN kita bisa bilang. Nah jadi kalau kita ikut itu patokannya adalah ranking terakhir pada saat game itu juga di tahun yang sama. Oke. Nah cuman buat ikut itu kita nggak bisa langsung main, nggak ada kualifikasinya. Jadi dari gua nih awal beginner, pertama kali main, lu harus masuk pro dulu. Oke. Jadi masuk pro itu juga nggak gampang, lu harus juara 1 beginner. Oke, paham. Bukan juara 1, 2, 3 ya, Aha. juara 1 beginner di negara lu masing-masing. Oke. Waktu itu gue juara 1 di tempat gue masuk pro, akhirnya gue ikut pro di Southeast dulu. Oke. Nah, 3 besar Southeast, baru lu bisa main di Asia. 3 besar baru bisa main di Asia. Yes. Okay. Selagi di area Southeast ini antara Malaysia, Indonesia, Brunei, bikin game dan lu 3 besar di situ di pro, lu bisa main di Asia. Lu bisa main di China dan Taiwan. Oke. Saat ini tertinggi di levelnya pro untuk strongman. Untuk strongman sebenarnya adalah World Strongest Man, pasti World. Cuman di bawah World yaitu OSG namanya atau Classic Strongman ada. OSG, apa? Official Strongman Games. Official Strongman Games. Nah, ngomongin soal OSG, gue udah ngedengar lu mau ikut OSG nih bro. Gue target banget untuk event OSG. Jadi kalau di Asia ini, yang baru masuk OSG itu baru 2 negara. 3. China, Thailand, sama Taiwan. Oke. Baru 3 negara yang 3 orang Asia lah yang masuk OSG. Oke. Ya, tapi kalau yang lain belum. Jadi gue targetin masuk ke OSG. Even Malaysia juga belum masuk? Belum masuk. Padahal kan juga yang masuk strongman-nya lumayan maju juga kan? Belum. Oh, sorry. Masih sekarang udah. Kemarin ada 1 orang ya. Oke. Jadi ada 4 berarti sekarang. Ada 4 berarti ya? Ada 4 sekarang. Nah ini tahun ini target Indonesia. Gua target ya, karena lu masuk OSG harus juara 1 di Taiwan atau di China. Jadi syaratnya harus kayak gitu dulu bro? Harus juara 1. Oke. Jadi yang ikut OSG itu banyak dari semua negara, Eropa, Inggris, France, Belanda dan lain-lain gitu lah. Nah, lu di Asia harus pilih juara 1 baru bisa ikut. Dapat invitasinya, Pak. Oke. Jadi ambil contoh gini ya. Ini dari bidang olahraga yang beda ya. Iya. Misalkan kalau kayak binaraga, berarti lu harus jadi harus juara IFBB Pro dulu, baru ntar lu dapat undangan untuk Olimpiade. Iya betul. Jadi kalau di IFBB sekarang, IFBB Pro,
FBB Pro Qualifier kalau nggak salah. Iya. Iya. Sorry, Olympia Qualifier. Iya, Olympia Qualifier betul. Baru Olympia kan? Baru Olympia. Nah, ini gue baru ke ibaratnya OSG itu Olympia Olimpianya. Oh, Olympia Qualifier-nya. Yes. Oh, oke. OSG itu level itu. Dan gue kalau di Binaraga FBB Pro, gue udah pro-nya. Oke. Nah, tentunya kan pastinya kompetitornya juga jauh lebih kuat juga. Yes. Jauh lebih lincah juga. Lebih mungkin ya. Dan pokoknya jauh-jauh lah. Pasti kan. So, apa nih? What do you do nih buat jadi prepare ke sana? Jadi belajar dari tahun kemarin, gue terlalu banyak ikut banyak pertandingan. Jadi setahun bisa 3 atau 4 gitu. Jadi preparation untuk power tuh agak kurang. Jadi sekarang gue benar-benar fokus untuk ikut Taiwan aja tahun ini. Taiwan aja untuk fokus masuk OSG gitu, ke 2026. Bulan Oktober. Jadi ini gue lagi prepare kurang lebih 9 bulan lagi buat Taiwan ya. 9 bulan ya? Yes. Tapi untuk program sendiri nggak ada yang diubah atau ada yang diubah? Gue ubah pasti. Pasti ada yang diubah. Pertama, gue nurunin fat dari badan gue. Jadi sebelumnya gue juga ngecek di game sebelumnya gue banyak kalah di game-game speed sih. Karena mungkin fat gue tinggi, nafas gue jadi pendek. Nah sorry, kalau misalkan nurunin fat nih kita bicara mundur sedikit untuk kelas ya. Kelas tuh Joe ikut di kelas apa sih kalau? Gue paling gede open. Open tuh ada kayak 100 kilo. Oh, up to 100 kilo. Yes. Berarti walaupun nantinya lu ngurangin lemak, walaupun tetap di up 100 kilo nggak doesn't matter, nggak apa-apa. Oke. Makanya gue nangkepnya kok ngurangin lemak, takutnya jadi beda kelas lagi atau gimana gitu ya? Enggak, karena ya itu, strongman itu banyak gamesnya, nggak selalu bicara soal strength. Kadang misalkan di satu kompetisi, ternyata ada 3 game endurance, strength cuma 1. Gitu. Jadi kita nggak bisa tentuin tuh. Oh iya ya? Ada, kayak gitu ada. Berarti kalau bisa dibilang ya, ini bisa jadi dalam tanda kutip ya, licik-licikan tuan rumah dong? Yes. Bisa kan? Bisa, kalau main tentuin gitu. Misalkan nih, ya kan? Kita ngadain. Misalnya Indonesia bikin nih, ternyata kuatnya cuma di strength doang, banyak game strength, bisa aja. Yang penting kan tetap ada unsur 3 itu. Iya. Tapi kalau banyak mana gamenya, ya tergantung masing-masing tuan rumah. Menarik banget ya. Berarti kita nggak akan, sebenarnya kita bisa tahu nggak sih apa yang H- berapa kita bisa tahu yang dipertandingkan? Biasanya H-5 bulan. Oke. Menurut gue fair enough sih. Fair. Gue pikir kayak semua peserta randomly nggak tahu. Oh enggak, H-5 bulan kita udah tahu biasanya. Nah, iya. Jadi kita bisa latihan game yang bakal ditandingin sih. Iya. Tadinya gue pikir kayak gitu Jo, kayak anjir. Kalau misalkan kayak gitu, ya susah. Susah dong. Tapi Nggak fair juga nih kalau misalkan kayak gitu. Oke. Nah sekarang nih gue pengen tahu juga deh. Sebagai strongman tuh kalau misalkan lu jalan di mall gitu ya, gimana sih perasaannya? Banyak yang ngeliatin gak sih? Ya udah biasa ya, jadi ya kadang ada yang liatin mungkin ini orang gede banget, makannya apa gitu kan. Kadang ada yang bilang gue bukan orang Indo, ada, kadang gue tinggi kan. Oh iya sih. Mungkin ada yang bilang gue juga obesitas, ada juga. Kayak bocah-bocah gitu. Oh iya, itu lain lah bro, obesitas sama yang brotot bro. Oh ada juga, kebanyakan tukang parkir lah. Tapi kalau kita parkir, dia orang nagih sih. Tukang parkir, helo-helo aja. Iya lagi. Ya mas, silakan mas. Iya lagi. As a strongman, kalau misalkan sehari tuh lu butuh berapa banyak kalori sih? Dulu gua 7.000, sekarang gua maintain 6.000. 7.000 sekarang maintain 6.000. Karena faktor itu tadi. Fat itu, gua mau nurunin fat. Iya, mau nurunin fat ya. Itu kalau nurunin fat kan bisa lu turunin, either lu turunin lemaknya atau ya tadi either lu turunin jumlah kalorinya. Kalau lu lebih milih itu? Gua lebih pilih lemaknya. Jadi makanan yang biasanya gue beli sekarang gue purely masak sendiri. Jadi gue tahu nih komposisi minyak yang gue makan, tepung yang gue makan, jumlah kalori tepat. Oke. Kalau dulu purely gue semua beli, makanya gue nggak bisa kontrol dan kira-kira sih. Lu sampai kayak ini nggak sih ke kantor harus bawa? Iya, bawa bekal bro, bekalan. Iya. Jadi orang lihat gue juga lucu nih, orang ke food court makan ya kan, gue bawa bekal. Bekalnya, gue mau bayangin bekalnya seberapa banyak anjir. Ya. Sekilo nasi gitu. Kurang lebih ya nasi nggak sekilo lah, nasi ya mungkin 300-400 gram lah. 300 sampai 400 hampir setengah kilo. Tapi kalau ayam mostly 600 gram lah. 600 gram. Gue bikin 2 kali makan, siang sama malam.
Kalau pagi gue cuma telur aja 7 biji. Untuk meningkatin angkatan-angkatan perlahan tuh gimana sih? Yang pasti lu harus pakai program. Nggak bisa tuh kita kayak ngasal. Nggak bisa, jadi lu asal tiba-tiba berat nggak bisa. Jadi banyak program mulai dari yang ringan, medium, semakin beban berat lu bikin repetisi, volume misalnya nih, lu punya PR 100 kilo. Semakin lu banyak angkat 100 kilo, lu akan nambah ke beban berikutnya. Jadi mesti lu catat. Jadi gua kadang-kadang dulu latihan juga salahnya adalah nggak pernah gua catat atau gua nggak pernah pakai program. Jadi asal ngangkat, yang ada mungkin lu saat badan lu nggak siap, lu cedera. Terus bebannya jadi stuck gitu sih. Oke. Jadi kapan kita tahu kayaknya waktunya beban kita untuk naik nih? Oh, kalau gua sih lebih ke arah lihat program. Jadi program itu selalu naik tuh, nggak bakal program turun. Jadi ada rumusnya dia. Oke. Jadi dari program itu ada rumusnya, lama-lama naik gitu. Lu kan udah bilang pro strongman ya? Iya. Pro strongman juga masih butuh coach? Masih butuh lah pasti. Sekarang gue pakai 2 ya. Kalau di program latihan gue itu ada Bang Afni. Kalau nutrisi gue ada Coach Jonathan Calvari namanya. Kenapa pro strongman tetap harus butuh coach? Sometimes gini, walaupun kita ngerasa udah kuat atau dan sanggir lah kadang-kadang, butuh reminder. Kalau butuh semangat, butuh motivasi, itu yang gue gak dapetin kalau gue latihan sendiri. Karena sometimes kan kayak lu ngerasa gue kayaknya udah paling kuat di Indonesia rasanya. Tapi ada momentum dimana gue mau latihan bosan, aku pengen nyantai dulu. Nah, coach itu adalah tujuan kalau di gue, dia biasanya akan reminder lu latihan. Goals lu mau apa? Terus pencapaian lu mau sampai sini aja atau gimana? Iya sih, benar juga sih ya. Kalau misalkan dari ini gue ngambil dari ini ya. Misalkan gue anggap gue nih Big Joe. Iya. Orang terkuat di Indonesia, bro. Ya pasti ya bisa rada cokak dikit kali ya. Pasti ada, bro. Akhirnya sedikit pasti ada. Iya kan? Terus tiba-tiba lu males. Iya. Jadi ya pentingnya coach atau mentor ya itulah, saling ingetin lah. Jadi kadang gue males, gue tetap coba latihan lagi supaya beban gue gak kejar sama yang lu latih mental, kadang gini, gue tuh kalau misalkan mau kayak ngangkat berat gitu ya, gue butuh kayak nyiapin mental gitu. Nah lu tuh untuk manage, kan strongman kan angkatnya berat-berat ya? Untuk biar ngelatih mental lu biar oke, gue siap untuk ngangkat ini tuh gimana? Pastinya lu harus feel dulu, harus rasain badan lu udah siap nih. Udah enak, udah seger, baru lu angkat. Jangan lagi capek, lagi tergesa-gesa lu main sikat, nggak boleh. Terus kalau gue juga bisa dengan cara dengerin musik yang ngebeat, dengerin momentumnya ya kan. Makin lu ikutin musiknya, der, akhirnya lu ngerasa segar, semangat. Oke. Penting sih musik di gue sih sebenarnya. Penting ya? Penting banget. Itu untuk ngebangkitin mood ya? Iya, mood penting. Mood ya? Iya, kadang kan lu habis kerja capek ya kan, banyak pikiran mungkin, apalagi kalau lu udah nikah kayak gue nih. Nah, jadi ningkatin mood tuh penting banget sih. Aduh gimana nih, nah, beras udah dibeli belum nih gitu ya? Iya benar. Listrik bunyi lagi. Iya. Anjir. Di Indonesia kan lu udah orang yang terkuat nih. Iya. Pasti kan lu butuh motivasi nih. Iya. Nah yang nge-push lu untuk motivasi biar lebih go higher lagi tuh apa? Ada nggak motivasi tertentu ya? Yang pasti ya itu OSG itu. Jadi gua dari dulu memang punya impian gua harus main di OSG. Karena saat itu gua ngerasa waktu gua tanding di Asia, size Asia sama gua nggak beda jauh, bro. Masa jauh tinggi sih ya? Iya, karena gua tinggi juga ke 181, jadi mostly 180 up lah. Tapi gua termasuk medium to high lah untuk size gua ya. Jadi kayaknya gua bisa tuh. Cuman kenapa gua nggak bisa squat dia? That's something problem kan. Jadi waktu gue belajar ternyata main strongman itu lu jadi atau latihan strength itu nggak bisa lu langsung kuat, nggak. Butuh waktu untuk lu jadi kuat memang. Jadi pengaruh dia berapa lama main strongman itu juga pengaruh di gua. Jadi gua main strongman baru 2,5 tahun, mau 3 tahun. Iya. Ada yang udah main 6 tahun. Biasanya kalau dia konsisten 6 tahun pasti akan lebih kuat dari gua pasti. Oh, berarti ini ya Jo, apa namanya? Kayak semakin lama otot itu dilatih untuk strongman, makin kuat ya? Yes. Berarti termasuk gila anjir. Betul. Lu 2 tahun lu udah jadi juara 6 Asia, bro. Ya termasuk oke. Wah, lu gila anjir. Masih still neti? Sekarang gue neti masih, bro. Masih, bro? Masih neti. Jadi asumsi orang soal neti, gue nggak tahu seberapa detail ya.
Tapi yang jelas gua dulu sempet pakai peptide. Tapi tujuannya untuk lower back. Karena gua sempat cedera lower back. Sempat cedera. Karena pakai peptide dia recovery lebih cepat dan jadi nggak sakit. Oke. Dan itu by dokter sih, nggak kita rasa suntik. Iya. Terus kayak mungkin Roid gue belum pernah pakai, tapi Testo gue pernah suntik sedikit dosis kecil. Karena gini, TRT dong gitu. Kalau TRT kan continue ya? Iya, continue. Kalau Testo kecil itu gue waktu itu cuma 2 kali suntik doang sih. Tujuannya karena gini, fat gue tinggi, estrogen gue tinggi bro. Oke. Jadi waktu gue cek darah, ternyata Testo gue kecil, di bawah rata-rata. Iya. Tapi estrogen gue tinggi, itu berbahaya buat badan gue. Jadi tujuannya suntik Testo itu biar estrogennya nggak terlalu tinggi dan kolesterol gue nggak tinggi juga. Tinggi gitu. ya. Kalau lebih ke medis kesehatan iya sih. Itu sih lebih TRT juga dosisnya rendah juga sih. Rendah juga ya. Rendah juga. Yang sepengetahuan gue sih TRT kan lebih ke orang yang udah cycle kan. Iya. Kalau gue belum pernah cycle. Yes. Gila ya. Iya. Wah, gift lo ya. Ya orang kan ngomong gitu kan. Ya something like that lah. Tapi lu ada perasaan ini nggak sih? Sakit hati nggak kalau misalkan lu gift nih gitu? Sebenarnya padahal lu udah berusaha keras. Sangatnya sih enggak sih. Gue soon mungkin akan pakai steroid pasti. Either gue mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Karena sekarang tuh gue lagi nabung edukasi dulu. Gitu aja sih. Yes, jadi banyak gue tanya sama mentor-mentor gue juga penggunaan steroid itu nggak bisa lu pakai sembarangan. Pentingnya knowledge edukasi itu penting. Sekarang gue lagi nabung knowledge-nya nih, edukasinya. Apalagi gue mau ke pro. Oke. Mau ke OSG kan. Mau ke OSG. Kecuali mungkin buat teman-teman yang nggak kayak gue nggak seambisi atau nggak mau tanding yang pro banget, ya nggak perlu sih. Iya. Kalau gue perlu karena ya itu, tapi gue tetap knowledge dulu sih. Edukasi gue udah oke, knowledge gue udah mantep, gue akan coba pakai. Lu ambisius apa sih Jo di strongman ini Jo? Sangat-sangat ambisius gue. Karena gue ngerasa sadarnya waktu gue tanding luar ya, jadi gue potensial. Oke. Ya, karena pertama size, terus di Asia ini gue rasa kayaknya size-nya nggak terlalu banyak yang sebuah. Dari as a game, gue banyak nguasain strength, endurance gue juga bagus. Gue cuma kalah di speed aja sih. Oke. Nafas ya. Oke, jadi untuk meningkatin speednya tadi ya? Volume main ya? Gue pikir lu harus latihan ini, kardio, ternyata enggak ya? Enggak. Gue pernah coba, yang ada lutut sakit bro, pinggang pegel. Iya. Lari itu kurang bagus sih. Jadi kalau kita main volume tuh nafas juga ngaruh ya? Yes, kan semakin banyak repetisi ya kan, lu nahan nafas semakin lama, nafas lebih panjang, lebih capek. Ternyata seperti itu ya, ngelatih speed buat strongman ya? Yes. Oke, guys, kita doain guys, semoga Joe bisa. Berarti kalau lu masuk perdana, berarti lu perdana untuk mewakili Indonesia di USG ya? Untuk shot, ya benar. Iya kan? Ya. Oke, kita doain guys, semoga Joe bisa tembus ke USG aja ya? Thank you. Oke, itu dia guys, buat teman-teman semuanya yang pengen follow Instagramnya Joe, bisa di mana Joe? Bisa aja Big Joe. Big Joe, itu dia. Jadi kalau mau nanya seputar strongman, ya langsung ke Big Joe. Big Joe lah, juara 6 Asia bro. Ranking 6 ya berarti ya? Ranking 6 Asia ya. Oke, thank you so much Joe. Langsung kecil guys. Sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya. Bye.